Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yekti Ayu Kusmaning Tias. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan bentuk-bentuk perubahannya. Oh ya, sumber energinya hari ini adalah sumber energi listrik ya. Hari ini untuk kelas 4, yaitu tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 2, manfaat energi, muatannya IPA. KD-nya 3.5, memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Nah, listrik adalah energi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Banyak peralatan di rumah kita yang memanfaatkan energi listrik ini. Nah, contohnya adalah televisi, lampu, kulkas, setrika, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Sekarang, dari manakah energi listrik yang ada di rumah kita itu berasal? Energi listrik yang ada di rumah kita berasal dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik berfungsi untuk memproduksi listrik dari berbagai sumber tenaga listrik. Di Indonesia ada beragam sumber tenaga listrik. Contohnya PLTA, PLTU, PLTD, dan PLTB. Nah, di Indonesia juga ada perusahaan yang bertugas untuk mengelola energi listrik tersebut. Namanya adalah PLN. PLN adalah perusahaan listrik negara. Nah, PLN akan menyalurkan listrik yang dari pembangkit listrik tadi menuju ke rumah-rumah, industri, maupun perkantoran. Selain listrik yang dialirkan dari PLN, ada juga listrik yang dihasilkan dari baterai. Tetapi untuk baterai hanya alat yang membutuhkan energi yang tidak besar seperti yang dibutuhkan listrik. Contohnya adalah senter, jam dinding, dan juga remote. Selain listrik, apakah masih ada sumber energi lain sih? Jawabannya ada, yaitu dinamo dan aki. Aki berfungsi pada kendaraan bermotor. Nah, aki ini nanti berfungsi untuk menyalakan klakson, menyalakan lampu, dan juga menyalakan mesin. Sedangkan dinamo berfungsi untuk menyalakan lampu yang ada di sepeda kita agar bisa menyala. Dalam pemanfaatan listrik, kita tidak dapat memanfaatkan secara langsung, karena apabila kita memanfaatkan secara langsung, itu akan berbahaya. Listrik akan diolah menjadi sumber-sumber energi lain. Contohnya sumber energi panas, sumber energi gerak, sumber energi cahaya, dan sumber energi suara. Sekarang kita akan menuju bentuk-bentuk perubahan energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Di sini, energi listrik diubah menjadi energi gerak agar dapat dimanfaatkan. Contohnya, yaitu kipas angin, blender, dan mobil listrik. Yang kedua, energi listrik jadi energi panas. Contohnya, yaitu setrika, magic jar, dan alat pemanggang roti. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Di sini contohnya adalah radio dan televisi. Dan yang terakhir adalah energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu lampu dan juga televisi. Televisi merupakan perubahan bentuk energi listrik menjadi dua, yaitu energi suara dan juga energi cahaya. Energi listrik memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Walaupun demikian, kita harus tetap berhati-hati ketika menggunakannya.
karena energi listrik menjadi sangat berbahaya apabila kita sembrono dalam menggunakan listrik. Kita bisa tersengat listrik apabila kita tidak berhati-hati ketika menggunakannya. Di sini ada beberapa cara agar kita dapat terhindar dari sengatan listrik. Yang pertama, jangan menyentuh benda-benda, logam atau benda basah yang terhubung dengan aliran listrik. Yang kedua, gunakan alas kaki karet dari setiap kali kita bekerja dengan menggunakan peralatan listrik. Dan yang terakhir, hindari kabel yang terkelupas karena dapat menimbulkan sengatan listrik. Bahaya lain yang ditimbulkan ketika kita sembrono dalam menggunakan listrik adalah konsleting. Saat terjadi konsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Biasanya peristiwa ini akan menimbulkan percikan-percikan api kecil, dan apabila tegangan kawat yang saling bersentuhan sangat besar, konsleting dapat menimbulkan kebakaran. Makanya, sering terjadi peristiwa kebakaran akibat listrik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.